Senang saja untuk berkomunikasi dengan kami. Nomor WA saya pribadi, insya Allah akan saya sebar semua kepada masyarakat Kota Blitar, dan masyarakat Kota Blitar akan bisa juga berhubungan dengan pemerintahannya melalui e-lapor, e-saran, dan semua bisa melalui Blitar Kota Digital. Dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk masyarakat Kota Blitar kami akan adakan tiap-tiap kantor, termasuk kelurahan, kecamatan, dinas maupun ada resepsionis, di mana akan melayani masyarakat untuk keperluan data, informasi, dan lain sebagainya. Pusat pendaftaran apapun ada di resepsionis. Semua rapat yang dibicarakan dengan urusan masyarakat akan kami live-kan. Semua akan kami transparankan kepada masyarakat Kota Blitar, dan saya akan mengantor tidak hanya duduk di balai kota, tapi di warung-warung warga, musola, gereja, rumah PRT, dan RW. Dan Bapak Ibu sekalian, pasal 17 Undang-Undang 24 tahun 2011 ayat 2 butir C menyebutkan bahwa pelayanan publik akan dihentikan tertentu karena semua harus menjadi peserta BPJS. Maka itu semua BPJS bagi warga masyarakat Kota Blitar, jika kami terpilih pasal nomor 1 akan membayar semua BPJS warga masyarakat Kota Blitar akan ditanggung oleh APBD Pro Rakyat, dan juga akan ada ambulan gratis untuk kebijakan publik. Ada ambulan gratis di masing-masing kecamatan, ada kendaraan roda 3 di masing-masing kelurahan, dan juga pendidikan mulai PAUD, TK, SD, SMP, bantuan SMA, SMK, entah itu negeri atau swasta, dan juga bantuan kuliah bagi siswa Kota Blitar. Dan juga selamat Hari Pemuda, sudah saatnya pemuda yang selamat Hari Pahlawan, sudah saatnya yang muda berkarya ke depan membangun negeri kota kita tercinta ini. Gaspol. Baik, terima kasih waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 1 atas penyampaian visi dan misinya. Dan berikutnya, Rina dan juga hadirin kita akan persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktunya 2 menit 30 detik, dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini perkenankanlah saya paslon untuk nomor 02 menyampaikan visi dan misi pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu izinkanlah kami menyampaikan sekilas cukilan dari pidato Bung Tomo dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih, selama itu kita tidak akan mau menyerah. Kepada siapapun juga kita tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang ingin merdeka. Selamat Hari Pahlawan tanggal 10 November. Itulah cukilan dari pidato Bung Tomo yang telah menyemangati arek-arek pemuda. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya hormati, khususnya kami sampaikan ucapan terima kasih pada seluruh masyarakat Kota Blitar yang telah ikut berperan, utamanya peran serta di dalam pembangunan Kota Blitar. Visi dan misi yang ingin kami capai adalah mewujudkan masyarakat Kota Blitar yang sejahtera melalui APBD untuk rakyat, tata pemerintahan yang bersih, accountable, dan modern, berbasis kepada teknologi informasi dengan pemindaan dan penempatan aparatur sipil negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya luhur masyarakat. Kami melengkapi sebagai wakil wali kota visi misi kami mewujudkan infrastruktur utilitas kota yang berkualitas dan tata ruang yang berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan hidup secara merata, berkeadilan, sehingga APBD untuk rakyat kami ingin membangun masyarakat dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Seluruh masyarakat kami libatkan, sehingga pembangunan Kota Blitar, kami menginginkan Kota Blitar menjadi kota yang bermartabat, kota yang bersih, kota yang makmur, kota yang keren. Bukan keren kotanya, keren masyarakatnya, keren ekonominya. Terima kasih. Itulah visi misi yang akan kita capai 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih untuk masing-masing paslon. Baiklah, Aryo, segmen 1 sudah kita lalui bersama dan masih ada beberapa segmen dalam acara debat publik Pilkada Kota Blitar malam hari ini. Jangan kemana-mana, selepas yang berikut ini kami akan kembali.
Ada aku bro. Wah, gratisan. Bro. Mundur mana lo? Kata? Bengkel? Enggak, mundur dulu ini. Wah. Udah mundur lagi. Namanya kan udah jalan bro. Lah ya. Yang aku wae. Iki lho yo delok to. Berita diundur neh lho Pilwali dhewe. Ya, kuwi hoax jenenge. Iya. Nek pengen ero sing tenane. Piye? Ning dene WPKPU www.kpu.go.id. Walah, sayaku pinter tibae sayaku. Lah ya aku ora ngerti ndelok nang kono ya anak. Tak delok. KPU Blitar Kota Blitarkota.go.id kota.go.id ID ini Ayo. Sebagai netizen yang baik, ayo kita sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020. Ayahe Kota Blitar memilih. Ojo lali sama Desember 2020. Salam cinta kasih, pemilu damai, ciri khas bangsa Indonesia. Sukseskan Pilwali 2020, tanggung jawab kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan sampean mewarisi semangat para pejuang. Sukseskan Pilwali Kota Blitar dengan penuh semangat. Datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Namo Buddhaya, selalu gotong royong bersama berjuang membangun bangsa, diawali dengan sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020. Merdeka. Om Swastiastu. Jika para pahlawan dan pendahulu berjuang merebut kemerdekaan, kita lanjutkan dengan membangun negara. Kota Blitar tercinta, salah satunya dengan sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020. Berita Tongbian, salam kebajikan yang berkembang. Warga Kota Blitar, ayo sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020. Tanggal 9 Desember, jangan lupa. Pilih pemimpin berintegritas Melalui pemilihan langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. menuju masyarakat Kota Blitar Makmur sejahtera. Wayahe Kota Blitar memilih pemilihan wali kota. angel teman tuturanmu, angel teman tuturanmu li ali. Bil, pirang-pirang dina kok kancane dhewe kok ngene-ngene to, Bil. Sopo? Ali? Ayo, aku yang tadi. Ini udah kenal banget semua. Jangan-jangan kok kesurupan. Masa kesurupan? Jangan sih yo. Tangi. Atur wae lah. Sadar tali ikhtifar li. Wis sadar iki lho ora roh. Ayo, lebih tinggal. Numpuk kentong, panggang pisongo. Jadi nyapa tuh jadi. Aku arep ngelekne warga. Nyapa? Lek enek Pilwali gini ae dhewe tanggal 9. Songo apa? Tanggal 9 Desember. Siap. Pilwali gini dhewe kapan, Gas? Tanggal 9 Desember. Wali kota dan wakil wali kota Kota Blitar 2020. Ayo kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2020 dengan datang ke TPS hari Rabu 9 Desember 2020. Wayahe Kota Blitar memilih. Krido Hangudi Jaya, Pilwali sukses Kota Blitar kan jaya. Ojo lali tanggal 9 Desember 2020.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar 2020. Ya, saya mau minta tepuk tangannya agar lebih semangat lagi malam hari ini Bapak dan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Rina dan juga hadirin serta pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dalam segmen kedua ini, kita akan masuk kepada sesi pendalaman visi dan misi. Kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh panelis. Ya. Namun sebelumnya Anda dan juga hadirin serta pemirsa, kedua paslon akan mengambil nomor undian pertanyaan yang telah kami sediakan di dalam fishbowl. Ya. Dan pertanyaan yang sudah disusun oleh panelis kami berada di amplop ini, dan pada saat jeda tadi pertanyaan ini sudah diberikan secara simbolis ya kepada kami berdua, dan pertanyaan ini tertutup rapat dan disegel oleh KPU. Baiklah, langsung saja kita akan mulai sesi kedua ini dan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk mengambil. Namun Rina, sebelumnya sebelum kita memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1, kita akan perkenalkan terlebih dahulu panelis yang bertugas pada malam hari ini. Kita akan mulai dari panelis pertama, Fadila Putra Esos MSc PhD, dosen ilmu administrasi publik via Universitas Brawijaya. Ya, dan panelis berikutnya Kris Hendrianto Esos MSI, dosen FISIP Universitas Jember. Ya, dan panelis berikutnya adalah Dr. Rerpol Romi Hermawan Esos MAP, dosen ilmu administrasi publik via Universitas Brawijaya. Panelis berikutnya Wahyudi Kurniawan SH MHLI CME, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, dan panelis yang kelima atau yang terakhir adalah Yana S. Hijri SIP MIP, dosen ilmu pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, dan langsung saja kita berikan kesempatan untuk fishbowl-nya, boleh Arya? Baik, saya akan dibantu untuk diletakkan di meja di tengah ini. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bisa mengambil nomor pertanyaan di dalam fishbowl. Bisa ditunjukkan ke kamera nomor pertanyaan yang sudah Anda dapatkan. Baik, paslon nomor urut 1 memilih pertanyaan nomor 4. Baik, terima kasih. Bapak boleh kembali lagi ke tempat. Kami akan bacakan pertanyaan dari panelis nomor urut 4. Ya, baik. Ini ada 5 pertanyaan. Oke. Kita ambil pertanyaan nomor 4. Ini. Baik, kita tunjukkan bahwa tersegel ya, Rina ya. Iya, oleh KPU. Silakan. Baik, pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Ini adalah pertanyaan nomor 4 terkait dengan kebijakan bidang pencegahan peredaran narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang narkoba. Data menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur masih selalu menempati peringkat ketiga terbanyak dalam hal jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Dan tragisnya lagi, dalam hal jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tersebut, Blitar menempati peringkat keempat terbanyak dari seluruh kota di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Ibarat fenomena gunung es, maka patut diduga bahwa kasus penyalahgunaan narkoba yang belum terungkap jumlahnya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang sudah terungkap di permukaan. Namun demikian, meski jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Blitar cukup tinggi, ironisnya di Kota Blitar tidak ada Badan Narkotika Nasional BNN, yang ada justru malah di Kabupaten Blitar. Selain itu di Kota Blitar juga tidak ada lembaga baik milik pemerintah maupun swasta yang memiliki concern pada aspek pencegahan dan penanganan korban narkoba, sehingga selama ini pendekatan yang digunakan untuk setiap kasus penyalahgunaan narkoba lebih cenderung berujung pada pemidanaan atau penjara, bukan dalam bentuk pemberian rehabilitasi terhadap korban. Padahal pemidanaan seringkali terbukti tidak efektif
untuk menimbulkan efek jera kepada pelakunya dan justru pemberian rehabilitasilah yang lebih terbukti mampu memberikan penyadaran kepada pelaku sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi di kemudian hari. Pertanyaannya, sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian saudara terhadap kondisi darurat narkoba yang dampaknya sangat membahayakan bagi masyarakat tersebut, apa dan bagaimana kebijakan yang akan saudara lakukan jika nanti terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Blitar? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Atas dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 terkait dengan narkotika, yang jelas ini domainnya bila mana saya diizinkan memimpin Kota Blitar, insya Allah itu domainnya daripada wakil wali kota. Jadi untuk itu dalam kebijakan-kebijakan yang telah untuk sementara yang ada di Kota Blitar, setahu saya selama saya menjadi DPR ini kok belum kelihatan bahasanya belum kerja maksimal atau kurang tepat daripada yang terbentuk tersebut, sehingga bila mana saya izinkan insya Allah akan mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait daripada narkoba tersebut, di antaranya harus melakukan yang namanya P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap daripada narkotika. Melalui apa? Insya Allah kami akan segera mengadakan termasuk sosialisasi langsung kepada masyarakat. Masyarakat dalam arti wabil khusus untuk anak-anak sekolah, melalui sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, dan saya akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Blitar seperti MUI, dari pihak ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah, NU dan seterusnya, itu sebagai bentuk pencegahan. Dan untuk kuratifnya kami akan sering mengadakan yang namanya pencegahan bekerja sama dengan pihak yang berwajib dari pihak keamanan seperti kepolisian dan seterusnya. Waktu habis, terima kasih Paslon nomor urut 1, dan selanjutnya kita beri kesempatan untuk Paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit 30 detik, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami tentu tidak akan mengomentari jawaban, tapi kami juga punya program tersendiri yang bisa melengkapi. Paling tidak dalam pencegahan dan peredaran narkoba, kami akan memposisikan diri kami sebagai role model yang akan dimulai dari pemerintahan Kota Blitar, di mana tidak boleh ada ASN yang terlibat dalam lingkaran narkoba. Penting ini, kalau di lingkungan pegawai negeri sudah terlibat narkoba, pasti itu penyebarannya akan lebih luas lagi ke masyarakat. Yang kedua, pemberian edukasi kepada anak-anak sekolah. Ini penting, karena anak-anak sekolah itu mudah dipengaruhi siapapun. Sehingga bahaya narkoba itu kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang lainnya. Mungkin Pak Wali Kota bisa melengkapi. Baik, terima kasih. Melengkapi apa yang disampaikan oleh wakil kami, perlu diketahui bahwa saya dalam posisi sebagai Ketua BNK Kota Blitar. Selama ini sudah banyak kegiatan yang kita lakukan secara maksimal. Satu diantaranya yang tadi disampaikan bahwa bagaimana kepala daerah atau pejabat-pejabat di sana itu menjadi role model. Sebagai contoh yang menjadi panutan kepada masyarakat agar peredaran maupun persebaran narkoba di Kota Blitar itu bisa dihindari. Hal ini sudah dibuktikan bahwa sosialisasi secara masif kita lakukan pada berbagai lini, baik pelajar, para tokoh agama dan baik, terima kasih. Waktu habis, kami persilakan kepada Paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Paslon nomor urut 2. Selama 5 tahun ini Ketua BNK Kota Blitar dijabat Pak calon wali kota Pak Santoso, dan jenengan sudah bilang tadi kita belum punya BNN di Kota Blitar. Maka dari itu nanti insya Allah kalau Paslon nomor 1 ini jadi, kita akan bangun BNN di Kota Blitar. Dan juga sayangnya untuk BNK tahun 2020 ini masyarakat Kota Blitar harus tahu tidak ada yang namanya hibah 0 rupiah. Padahal ini sangat penting untuk melakukan yang sosialisasi yang
paslon 02 tadi masuk, kalau tidak ada anggaran gimana mau sosialisasi? Maka dari itu nanti ke depan kami akan melibatkan semua unsur. Contoh agama, kita akan masuk ke guru-guru ngaji, guru-guru gereja, dan juga Muhammadiyah dan lain sebagainya untuk mensosialisasi secara rohani bahwa narkoba itu memang tidak dibolehkan menurut agama. Dan juga kami akan masuk ke sekolah-sekolah dan juga banyak LSM. Di tim kita ada yang dari Granat, gerakan anti narkotika, itu sangat-sangat luar biasa untuk kami semua. Dan itu Bapak Ibu sekalian, BNN ini sangat bagus. Dan juga kita insya Allah komitmen saya dan juga Pak Yasin akan membangun BNN di Kota Blitar supaya apa? Supaya Kota Blitar bebas dari narkoba, pemuda juga bisa berkreasi tanpa narkoba, Kota Blitar akan sehat, terdepan, sejahtera, dan insya Allah one for all for one, insya Allah Allah meridhai kita untuk memenangkan pilkada di Kota Blitar. Gaspol! Baik. Sudah cukup? Cukup. Baik. Ya, waktu sudah habis dan kita akan selanjutnya berikan kesempatan Rina dan juga hadirin serta pemirsa kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil undian nomor orangan 25, unit transfusi darah 1, dan laboratorium kesehatan 1. Hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Blitar pasca pandemi COVID-19, terutama pelayanan kesehatan dengan standar yang telah ditentukan pemerintah. Pemenuhan standar pelayanan kesehatan ke depan harus sesuai dengan kriteria protokol kesehatan yang ketat dan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Apa kebijakan yang akan saudara ambil dengan berkembangnya praktik pengobatan tradisional dalam rangka memenuhi standar pelayanan kesehatan pasca pandemi COVID-19? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa pengobatan yang selama ini berkembang di masyarakat itu ternyata dengan pengobatan alternatif masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itulah yang perlu kita lakukan di masyarakat adalah bagaimana kita mensertifikasi atas profesionalisme yang telah dilakukan oleh masyarakat melalui pengobatan-pengobatan alternatif itu. Sehingga dengan adanya sertifikasi pelatihan yang telah mereka lakukan melalui pengobatan alternatif, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kesehatan secara medis. Sehingga dengan demikian pengobatan alternatif pun juga di masyarakat bisa dilakukan karena sudah mendapatkan sertifikasi atas keahlian yang dimiliki oleh masing-masing berbagai alternatif yang ada di masyarakat. Monggo, Pak Jujuk, dilanjut. Baik, terima kasih. Sebagai pemimpin di Kota Blitar, maka pengobatan-pengobatan alternatif tadi akan kami tata, akan kami daftar. Paling tidak itu yang berpraktek punya standar. Memang pengobatan alternatif ini masih diperlukan masyarakat, tapi tidak boleh asal-asal saja. Jadi paling tidak nanti kita terbitkan perizinan-perizinan dengan kemudahan-kemudahannya,
sehingga mereka bisa kita kontrol, mereka bisa mengobati masyarakat, tetapi tidak merugikan masyarakat. Dan kalau perlu kita adakan edukasi, kita adakan pelatihan, kita adakan tenaga ahli untuk memberikan ilmu kecerdasan sehingga pengobatan mereka walaupun alternatif tapi terkontrol dan bisa tidak merugikan masyarakat. Baik, masih ada waktu, mau ditambahkan Bapak atau cukup? Cukup. Baik, kita tunggu sampai waktu habis. Ya, waktu baik, terima habis. kasih. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk bisa memberikan tanggapan atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon. Iya, dan waktu Anda untuk menanggapi 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, jadi kalau alternatif memang kita harus beri sertifikasi yang sesuai dengan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan, tetapi Bapak Ibu sekalian, alternatif itu kan juga namanya saja alternatif, berarti yang di pusat kesehatan primer atau rumah sakit sudah tidak tertangani, karena juga ada beberapa downgrade kemunduran di Kota Blitar, terutama di kesehatan. Ultra health coverage saja kita 83% pada 96% minimal, dan 5 miliar harus terbuang eman-eman untuk kesehatan masyarakat. Maka dari itu kita akan cover BPJS itu jika kami terpilih, supaya BPJS bisa dibayari oleh pemerintah melalui APBD Pro Rakyat, dan juga anggaran Kota Blitar gede 218 miliar untuk kesehatan. Cuman untuk SPM-nya tidak lebih dari 2%, standar pelayanan minimum. Dan juga waktu saya di Komisi 1, Ketua Komisi 1 kemarin menganggarkan tentang hemodialisa bedah sentral, sampai hari ini mangkrak tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu yang alangkah yang paling baik untuk kesehatan di Kota Blitar, kita harus benahi Posyandu, Puskesmas, dan juga Puskesmas Karangsari yang di Sukoharjo belum punya warga Sukoharjo Puskesmas yang bisa rawat inap. Jika kami terpilih nomor 1, warga Kecamatan Sukoharjo, wabil khusus Karangsari, kami akan buatkan Puskesmas yang rawat inap supaya sama dengan kecamatan yang lain. Dan mungkin itu yang akan kita lakukan, dan kita akan adakan ambulan gratis untuk masyarakat Kota Blitar. Kesehatan masyarakat Kota Blitar nomor 1 akan terjamin. Ya, waktu habis, dan selanjutnya kita akan beri kesempatan kembali untuk menjawab tanggapan dari paslon nomor urut 1. Kami persilahkan paslon nomor 0 punya 1 menit 30 detik. Baik, jadi persoalannya adalah bagaimana kita memberikan layanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Beberapa program yang tadi disampaikan pada saat beliau menjadi Komisi 1, seperti ruang hemodialisa, sekarang ini sudah dalam proses untuk bagaimana bisa memanfaatkan serta bagaimana memaksimalkan anggaran yang sudah kita lakukan ini. Karena kita tidak ingin sebatas mengadakan, mengalokasikan, tetapi pemanfaatannya harus betul-betul accountable, harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nilai kemanfaatan dari anggaran yang sudah dialokasikan ini betul-betul tidak menyimpang dari tata kelola keuangan yang ada. Inilah makanya kita sangat hati-hati dalam hal ini, karena sekali lagi dalam rangka mewujudkan clean and good government, di sini dibutuhkan kehati-hatian, transparansi, agar uang itu betul-betul punya nilai manfaat yang lebih, khususnya untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Monggo. Kami melengkapi, sebetulnya yang ditanyakan tadi kan bagaimana dengan berkembangnya pengobatan alternatif. Maka jawaban kami, pengobatan alternatif kita tata ulang, kita beri izin, kita beri pendidikan, kita beri kemudahan, kita beri standar, sehingga pengobatan alternatif tidak merugikan masyarakat. Itu jawaban kami, tidak kemana-mana. Terima kasih. Baik, cukup Bapak? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Kita boleh berikan semangat lagi untuk kedua paslon yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh panelis Rina. Iya, dan nanti akan kami lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana. Selepas yang berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Wayai Kota Blitar memilih pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Blitar 2020. Ya ampun, enaknya aku bisa mendapatkan informasi secara mudah dari HP sekarang. Aku bisa lihat drama Korea, bisa belanja, banyak hiburan. Ya ampun, bisa lihat, ya lucu. Ya ampun.
Apa iki? Aku yang gini dewe. Iki loh Mas, aku lagi buka-buka internet. Oh, tak kira obatmu entek kamu yang gini. Gak lah. Apa sih itu apa? Jaga jarak. Oh iya. Itu loh Mas, kita bisa mudah mendapat informasi dari sini, lowongan pekerjaan, order makanan, semua ada di sini. Aku tak seru toh. Apa Mas? Dari dulu kan memang informasi semuanya sudah ada di internet. Iya toh? Iya. Mulai dari informasi segala penjuru, mulai dari barang, lowongan pekerjaan, dan informasi apapun, termasuk Pilwali Kota Blitar tahun 2020 ini sudah ada di internet. Wah, canggih ya. Iya, bahkan kampanye pun juga melalui internet juga. Kampanye online? Iya, jadi sistemnya kita daring. Wah, delok kampanye online ini kok piye? Iki lho, iki ning kene iki wis enek calon 1, calon 2. Loh, iki lho senenganku Mas, iki senenganku. Jadi iki ta pilihanmu. Oh, malah roh. Nah, dan nek saiki kampanye iki lebih mudah kebagian. Gimana? Wah, penake. Ya ampun. Udah toh. Ya, saiki kamu melu aku ajak jalan-jalan. Ayo. Ya. Halo Mbak, sudah update informasi tentang Pilwali 2020 belum? Pilwali? Males ah. Kok masih Mbak? Apa sih yang Anda dapatkan? Sukseskan Pilwali, korupsi banyak, pembangunan jalan yang lubang-lubang. Itu uang rakyat di mana? Salah Mbak, nggak semua pemimpin seperti apa yang Mbak pikirkan. Kita sebagai warga negara harus mempunyai prinsip. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik harus punya prinsip apa yang harus kita berikan untuk negara, bukan apa yang negara berikan untuk kita. Tapi sudah Mbak, tenang. Mbak, mari kita luangkan waktu nanti tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS. Kita bukan ini orang per orang, tetapi ini demi kemajuan Kota Blitar kita yang tercinta. cara kita biar tahu siapa pasangan calonnya gimana? Gampang Mbak, sekarang sudah ada internet, kita dengan mudah bisa mendapatkan informasi visi misi tentang pasangan calon. Nah, bisa dengan mudah kan cari tahunya. Sekarang kampanyenya juga udah online, jadi nggak seperti dulu-dulu lagi. Mari kita sukseskan Pilwali Kota Blitar tanggal 9 Desember 2020. Ayo Kota Blitar memilih. Kota Blitar 2020. Ye, udah gini loh, ayo deh. Ya nggak tipun. Kayak so. Ayo kan burono. Lah anakku yo gede-gede. Pak. Kan ibu gini. Kapan gede? Nopo. Jajan. Iya Bu. Kapan ya Pak pandemi ini hari untuk kabeh pengaruh? Podo ibu aku yo pengen mari, ngene iki agendaku yo mundur-mundur terus. Apa Pak? Ya sing penting iki paling penting salah sijine esuk Pilwali kuwi tanggal 9 Desember tahun 2020 kuwi. Liyane sukses sampean ra perlu ti. Wong wedok wis nang omah. Pasangan tulisane bapake. Kaget aku, Bu, tak kira nyapo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggi tak dok, Nduk. Bulan Pak. Gimana apa tuh Pak kalau mau Pilwali ya? Lah iya lho Pak, Dewi iki prayos peng 4 melu Pilwali. Oh, Bune. Aman ya Pak. Kapan ya muga-muga aman kabeh, Bune. Tapi
Tapi adik sih baru pertama iki loh men. Oh iya ya Dok ya, sampean kok bisa iki ya Dok ya. Ayo lah bahasane aku ya. Enggak loh Dek, iki lo lagi ngomongin Pilwali 2020. Iya loh Pak, aku malah wedi loh. Takut apa tuh Dek? Ngono kok takut sama apa kuwi? Lah iya. Kita kan sudah terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap. Suara kita tidak dijual beli, ngapain takut? Lagian kita kan sudah terdaftar daftar pemilih tetap. Nah, jadi nggak usah takut. Kalau kita sudah terdaftar di daftar pemilih tetap, itu kita wajib datang ke TPS untuk nyoblong memilih wali kota dan wakil wali kota Blitar. Tinggalnya jangan lupa tanggal 9 Desember tahun 2020. Makanya jangan sampai golput. Ayo sukseskan Pilwali Kota Blitar tahun 2020. Wali Kota Blitar memilih. Ojo lali tanggal 1 Desember 2020. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di debat publik putaran kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tahun 2020. Baik, dan kita akan masuk pada sesi ketiga. Di sesi ketiga ini masih ada 3 pertanyaan di tangan saya. Yang pertanyaan ini nanti akan dipilih oleh masing-masing paslon melalui fishbowl yang berisikan angka. Begitu ya, dan masing-masing akan kami berikan kesempatan untuk menjawab, waktunya 2 menit dan kemudian menanggapi 1 menit 30 detik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan persilahkan paslon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk mulai mengambil undian di fishbowl. Silahkan. Bisa ditunjukkan kepada pemirsa dan juga hadirin di studio. Nomor pertanyaan yang dipilih adalah nomor 3. Baik, terima kasih. Boleh saya ambil bolanya Bapak? Silakan untuk bisa kembali ke tempat yang telah kami sediakan. Menunjukkan bahwa Kota Blitar termasuk pada sebaran zonasi COVID-19 ke dalam zona kuning. Sedangkan menurut data Pusat Informasi COVID-19 Kota Blitar per 9 Desember 2020 terkonfirmasi positif sejumlah 193 orang, kontak erat 43 orang, sembuh 1.726 orang, dan suspek 1 orang. Kondisi tersebut masih belum aman, namun mobilitas penduduk karena pekerjaan atau kunjungan wisatawan setelah dibuka kembali daerah tujuan wisata dapat menyebabkan kelompok atau klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Permasalahan penanganan pandemi COVID-19 merupakan satu di antara kebijakan yang dinilai lemah, tidak efektif dan efisien karena perbedaan keputusan yang dibuat di setiap tingkatan atau level pemerintahan, mulai dari pembatasan sosial berskala besar PSBB, pertimbangan ekonomi, serta hal lain yang mengakibatkan keresahan sosial. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Blitar, pertanyaannya adalah, apakah kebijakan yang akan Bapak siapkan dan laksanakan sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 jika terpilih nanti, terutama dalam hal kerjasama tata kelola dengan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah-daerah lainnya yang masih dalam zona oranye dan zona merah, termasuk peluang kerjasama dengan pihak swasta. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang selama ini dirasakan oleh seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia bahkan di Kota Blitar, dan kebetulan Kota Blitar sekarang ini pada zona kuning. Upaya yang kita lakukan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dan daerah, yaitu bagaimana
kita memberlakukan kebijakan-kebijakan, himbauan-himbauan. Satu di antaranya adalah bagaimana kita memberikan edukasi untuk melakukan pola hidup bersih dengan cara mencuci tangan dengan sabun, kemudian terbiasa menggunakan masker dimanapun berada. Yang ketiga, melakukan physical distancing, dan yang keempat, tidak keluar rumah kalau tidak penting. Dengan cara itu, insya Allah perkembangan dari COVID-19 yang ada di Kota Blitar ini bisa kita tekan. Mudah-mudahan itulah cara yang efektif yang kita lakukan. Di samping itu, kita juga selalu bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, dan daerah lain. Beberapa langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mengedukasi kepada masyarakat, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran masker yang masih mau dilakukan. Tentunya di sini adalah dengan menggunakan beberapa aturan-aturan yang sifatnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Monggo. Kami tambahkan, edukasi itu sangat penting karena jumlah penduduk di Kota Blitar itu sekitar 160.000. Andai kata 1% aja yang sakit, maka rumah sakit pasti tidak akan mampu. Kita pasti akan kesulitan semua. Jadi yang kita lakukan paling penting adalah memberikan pelajaran kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, ayo hidup sehat, kita sama-sama bersama menjaga daripada penyebaran COVID ini. Baik, terima kasih kepada Paslon 2 yang telah memberikan jawaban. Berikutnya kami persilakan kepada Paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda selama 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 yang sudah dibahas nomor 9 tahun 2015 bahwa tugas pemerintah daerah itu adalah desentralisasi dan tugas pembantuan, tetapi khusus ini kan untuk pemerintahan umum. Jadi kami saling melengkapi. Contoh kayak beras fakir itu dari pemerintah pusat ada, kita tutup dengan waspada, dan juga kayak gitu untuk COVID. Jadi jangan cuma nanti bantuan dari 600.000 dari pusat ditunggoni dikan buat pencitraan, jangan. Tapi yang belum tercover oleh pemerintah pusat, provinsi, harus kita tutup dengan pemerintahan daerah itu sendiri untuk menutup alokasi itu. Dan juga hubungan tentang garis vertikal dan horizontal, kita harus sering-sering komunikasi. Contoh, abang-abang ojek kita di perhubungan juga belum banyak dapat yang bantuan ekonomi COVID. Sampai rumah saya dekat Pasar Pon. Ada bantuan 600.000 dari refocusing dana, sampai hari ini melalui Indak juga belum tersalurkan, padahal mereka wis nonton tentang bantuan 600.000. Dan itu juga Pak Cucu, mohon maaf, saya tadi bukannya kemana-mana, tapi saya sudah cukup menjawab dengan jelas, tapi kami juga punya program yang harus masyarakat sampaikan. Jadi selain menanggapi, saya juga harus menyampaikan program gagasan nomor 1. Mungkin itu, dan juga saya harapkan COVID bisa lekas senar dari Kota Blitar dan dunia mobil khususnya. Dan untuk Paslon 02, salam santun dari kami, one for all for one. Baik, waktu habis dan selanjutnya kami persilahkan kembali Paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Perlu dipahami bahwa menindaklanjuti dari himbauan Kementerian Sosial, kita telah melakukan realokasi dan refocusing beberapa dana dari OPD Tapangkas dalam rangka apa? Memberikan bantuan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Oleh karena itulah bantuan-bantuan yang kita salurkan dari dana realokasi dan refocusing ini alhamdulillah bisa sedikit membantu kepada seluruh masyarakat Kota Blitar yang dilanda COVID-19 ini. Nah, kita berusaha untuk memberikan bantuan-bantuan ini mengacu pada data usulan dari RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat yang pada akhirnya diverifikasi oleh asisten satu yang kita tugasi. Insya Allah data ini sudah kita lakukan. Nah, oleh karena itulah depan kita akan bangun big data supaya penyaluran itu bisa tepat, karena konsepnya pada waktu itu adalah bagaimana kita dengan cepat dalam waktu sesingkat mungkin bantuan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Baru tahap berikutnya nanti kita adalah ketepatan, kita verifikasi, kita tata ulang data-data yang diberikan ini sehingga bisa sempurna di dalam pemberian bantuan-bantuan. Saya pikir ini jangan ada tuduhan pencitraan segala macam lah. Masyarakat sudah menemukan. Jadi janganlah kita berbicara yang
ke sana. Karena ini betul-betul bagaimana COVID ini Waktu habis, terima kasih. Dan selanjutnya kita beri kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk mengambil nomor pertanyaan di Fishball. Baik, kita masih mencari bola-bolanya di dalam. Baik, ini tentang kebijakan bidang pencegahan korupsi dalam manajemen organisasi pemerintahan daerah. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2019 oleh Transparansi Internasional Indonesia adalah 40, berada di posisi 85 dari 180 negara di dunia dan berada di posisi keempat kawasan ASEAN di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Data yang disampaikan Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan bahwa dari 1.441 kasus korupsi di Indonesia, sebesar 44% kasus korupsi berasal dari aparatur sipil negara. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik yang dirilis dalam berita resmi statistik nomor 49/06 tahun 2000. Ya. Tanggal 15 Juni 2020, indeks perilaku anti korupsi Indonesia adalah 3,84. Khusus untuk Kota Blitar, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia per 27 Juni 2019, indeks persepsi korupsi berdasarkan data kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, diperoleh data BEM Blitar daerah terendah dengan tingkat kepatuhan LHKPN sebesar 39,55%. Untuk kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Blitar, pertanyaannya adalah, bagaimanakah kebijakan mitigasi korupsi yang akan Bapak lakukan apabila terpilih sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota Blitar untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di Kota Blitar? Dan apakah Bapak berani membuat fakta integritas anti korupsi di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, tadi sudah disebutkan Kota Blitar rendah ya. Ini pertanyaan apa mengkritisi pemerintah sebelumnya, saya juga tidak paham ini. Kalau kita Ibu sekalian, gimana cara untuk itu, kita akan buka semua anggaran. Dan saya kemarin sudah bilang, saya kalau insya Allah jadi wali kota, saya tidak akan terima gaji apalagi korupsi. Maka dari itu saya akan buka semua 1 rupiah pun anggaran yang ada di kantor manapun untuk pemerintah, untuk masyarakat warga Kota Blitar. Bisa lihat di handphone jenengan masing-masing. Kalau tidak punya handphone, silahkan ke resepsionis yang ada di kantor-kantor. Jika tidak punya pulsa tapi punya HP, saya akan mengadakan wifi gratis se-Kota Blitar. Se-Kota Blitar, cah nomor-nomor nggak perlu tunggu pulsa. Wifi gratis. Dan juga kami akan bekerja sama dengan teman-teman LSM Kota Blitar, ada KRPK, ada Jihad, masih banyak teman-teman LSM yang akan mengontrol jalannya pemerintahan ini. Dan juga untuk perizinan akan kita online-kan semua Bapak Ibu sekalian. Dan tadi juga ditanya, apakah berani fakta integritas? Tidak usah ngantani saya wali kota. Hari ini pun, malam hari ini pun saya fakta integritas kepada siapapun, bismillah, lillahi ta'ala saya berani. Karena niat saya maju ini untuk memberantas korupsi tidak hanya Kota Blitar, tapi semuanya, bismillah, lahir batin, maju ini untuk masyarakat Kota Blitar. Dan maka dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk menuju Kota Blitar bersih, kita harus transparan, didukung oleh ASN yang sangat memadai. Tadi Pak
mandatory spending 0,16 di BKD. Dan saya cek tidak ada di tahun 2020 ini untuk BIMTEK ataupun sosialisasi aja tentang korupsi untuk ASN ini. Maka dari itu ke depan harus kita lakukan. Di tahun 2021 tidak ada lagi. Maka dari itu kita akan naikkan anggaran tentang diklat dan sosialisasi untuk ASN, dan kami akan mendukung para ASN sekota Blitar untuk berkarir setinggi mungkin. Tanpa kami halangi, kami akan bantu panjenengan semua untuk mensejahterakan masyarakat Kota Blitar. Baik, cukup, terima kasih, waktu sudah habis. Kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menanggapi. Waktu ada 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, jadi berbicara soal korupsi, kita bukan berbicara soal menerima dan tidak menerima gaji, tapi bagaimana komitmen kita sebagai calon kepala daerah untuk bisa mengantisipasi agar korupsi yang terjadi di Kota Blitar ini bisa kita hapus. Tidak hanya sekedar kita minimalisir, tapi kita hapus. Perlu diketahui, saya dilantik sebagai wali kota mulai tanggal 19 Mei tahun 2020. Saat itu LHKPN, laporan harga kekayaan penyelenggara negara, itu sesuai dengan laporan tadi adalah 35, sekian. Alhamdulillah setelah itu kita berikan tekanan kepada aparatur sipil negara melalui pejabat eselon 2, juga kepada inspektorat atau APIP. Kemudian menaik menjadi 100%. Tidak hanya itu yang kita lakukan, kita juga telah melakukan pembinaan kepada LHK ASN, laporan harta kekayaan penyelenggara aparatur sipil negara. Alhamdulillah pada waktu itu telah menunjukkan kinerja yang bagus. Bahkan kita sejak tahun 2012 sudah melakukan pembinaan kepada seluruh aparatur sipil negara, sehingga nilai indeksnya itu menjadi meningkat dan menjadi normal kembali. Terima kasih. Baik, waktu habis dan selanjutnya kita berikan kesempatan kembali untuk menjawab paslon nomor urut 1, waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, saya koreksi Pak Santoso, tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang data itu waktu dengan menjabat, bukan tidak 100% tidak, tapi tetap 35 sekian persen, terendah nomor 4 ya Mas ya? Terendah nomor sekian se-Indonesia. Ya. Jadi mungkin salah klaim. Jadi kalau saya pribadi harus menjadi contoh. Waktu 2019 saya menjadi ketua komisi 1, saya selalu tepat tiap tahunnya untuk menyampaikan LHKPN itu sendiri kepada KPK. Dan juga insya Allah kalau kami diberi amanah oleh rakyat dan dari Allah SWT, kami akan bekerja sama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan untuk mengontrol jalannya kesehatan tentang anggaran ini dan semua perencanaan, pelaksanaan anggaran besarnya seperti apa, dan masyarakat boleh untuk berpartisipasi tiap hari, tidak hanya tiap tahun. Bapak Ibu sekalian, untuk setiap hari jadi bisa berinteraksi dengan kami. Saya nanti tidak akan ngantor di balik kota, tapi ke seluruh semuanya masyarakat di kantor-kantor, biar kami tahu betul ada penyimpangan atau tidak, ada korupsi atau tidak di Kota Blitar ini, dan juga akan era Blitar Kota Digital. Blitar terbuka untuk semuanya, tidak ada korupsi, Blitar bersih dan sejahtera. Insya Allah itu yang akan kami lakukan jika kami terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Blitar. Bukan 5 tahun Pak, kan saya koreksi lagi, tetapi kita tidak ada 4 tahun Pak. Mungkin sesuatu kali dari kami gaspol. Baik, cukup. Baik, terima kasih, waktu sudah habis. Kami ucapkan terima kasih ya kepada kedua paslon yang sudah. Dan kita masih ada satu pertanyaan, Aryo dan juga pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Aturan untuk satu pertanyaan ini berbeda dengan tadi di segmen sebelumnya. Kita akan memberikan kesempatan untuk masing-masing paslon memilih huruf terkecil yang ada di fishbowl yang berbeda. Nah, siapakah paslon yang mendapatkan huruf terkecil, dialah yang akan menjawab pertanyaan yang akan kami bacakan nanti. Dan paslon yang lain kami persilahkan untuk menanggapi. Baik, langsung saja kami undang kedua paslon untuk bisa mengambil. Baik, silahkan. Baik, silakan. Paslon nomor 1 dulu, ya, bergantian. Ya, silahkan, Bapak. Baik, bisa ditujukan ke arah hadirin dan juga pemirsa. Paslon nomor urut 1 mendapatkan undian
huruf A dan dan juga paslon 2 mendapatkan huruf B. B. Oke. Artinya pasangan nomor urut 1 akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh panelis. Kita akan buka satu pertanyaan kali ini. Silakan. Pertanyaan nomor 1 yang akan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Ya. Dan nanti kami akan persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Baik, saya akan bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1, mohon disimak. Berdasarkan data BPS yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2019 dan laporan kinerja penanaman modal Provinsi Jawa Timur yang dirilis pada bulan April 2020, tentang nilai investasi PMDN disebutkan bahwa Kota Blitar menempati posisi 3 dan 4 terendah dibandingkan 38 kabupaten kota di Jawa Timur, di bawah kota-kota seukuran Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun. Secara umum, penyebab rendahnya investasi adalah karena aspek clean and good governance, seperti panjangnya alur birokrasi dan birokrasi berbiaya tinggi. Bagaimana strategi pasangan calon dalam memperbaiki kualitas birokrasi dalam rangka mempermudah investasi di Kota Blitar di masa yang akan datang? Waktu Anda menjawab selama 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya. Investasi melorot lagi, berarti. Sudah saya jelaskan dari awal, kami akan buka semuanya via bisa online, apapun perizinannya. Tidak akan kami pungut biaya Rp1 pun, kecuali kalau retribusi yang resmi saja, atau pajak-pajak yang resmi di luar itu suap atau fee, saya nggak kenal kalau itu. Maka itu akan kami buka akses seluas-luasnya untuk para investor datang ke Kota Blitar, dan kami akan membangun infrastruktur untuk penunjang bagaimana investor bisa masuk ke dalam Kota Blitar, terutama di bidang pariwisata, yang nanti akan debat ketiga akan kita jelaskan tentang perekonomian dan pariwisata. Dan kita di tahun 2018 juga ada Perda RT/RW, RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, yang saya kemarin masuk di pansusnya, alhamdulillah sudah bisa didok kemarin Bapak Ibu sekalian. Dan juga intinya apa Bapak Ibu sekalian, untuk ASN juga biar tidak terima sana terima sini, kami akan, itu tadi saya sebutkan, kami akan buka untuk panjenengan semua seluas-luasnya untuk jenengan berkarir setinggi-tingginya di ASN honorer ataupun semuanya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Jadi tidak akan kami gandoli baik investor, masyarakat atau ASN. Kota Blitar terbuka untuk semuanya, masyarakat Kota Blitar dan juga Indonesia pada umumnya. Itu yang dapat kita sampaikan. Selamat Hari Pahlawan. Sekali lagi selamat Hari Pahlawan, saatnya yang muda yang berkarya di depan untuk bangsa. Ya, waktu habis dan kami persilakan paslon nomor urut. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, kita ketahui bersama bahwa prasyarat investor mau masuk ke suatu daerah itu kalau ada kejelasan SOP-nya, standar operasional prosedur, baik dari sisi waktu prosesnya, dari biaya yang harus dipikul, itu ada kejelasan. Kita akan memberlakukan bagaimana SOP di KPT, kantor pelayanan terpadu yang memberikan perizinan ini harus jelas, sehingga nanti investor itu tidak merasa diombang-ambingkan karena ketidakjelasan dari SOP. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun kondusivitas kewilayahan ini supaya aman. Seorang investor tidak akan masuk daerah kalau wilayahnya itu tidak aman. Aman yang kita maksudkan ada berbagai potongan-potongan pungutan-pungutan yang di luar ketentuan yang ada. Dan inilah yang menyebabkan investor itu tidak mau masuk ke Kota Blitar. Insya Allah ke depan itu akan kita tata sedemikian rupa sehingga proses perizinan melalui KPT ini bisa dilayani secara cepat, secara tepat. Kemudian juga kita ciptakan situasi yang kondusif untuk para investor agar mereka mau masuk. Bahkan sistem online dengan OSS, Online Single Submission, itu yang akan kita berlakukan. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, waktu sudah habis. Kami persilakan kembali untuk paslon nomor 1 memberikan jawaban atas tanggapan yang sudah disampaikan oleh paslon nomor 2. Ya, jadi sudah secara teori dijelaskan, tetapi sayangnya tidak diimplementasikan pada pemerintahan
yang kemarin Pak Santoso, dan insya Allah akan kami dandani ke depan jika kami terpilih menjadi wali kota dan wakil kota terpilih. Dan juga Pak San, bahwa syarat perizinan itu tidak hanya dari KP2T saja, bukan KPT ya, KP2T saja, tetapi mulai dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat itu terima apa tidak? Jangan sampai contoh membangun, sekarang ada Indomaret, Alfamart, Franchise, itu ada 26, tapi ternyata masyarakat kemarin saya tanya juga sebagian mateni ya, warung-warung, lontong-lontong masyarakat. Juga ada yang biasanya yang terjadi di Kota Blitar itu tentang tower. Masyarakat di sekitar menolak. Maka dari itu selain dari KP2, kita hanya jangan mendengar dari dinas saja, tetapi kita juga harus mendengar perizinan itu dari masyarakat seperti apa. Jadi jangan sampai investor ini malah mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tapi yang akan kita lakukan, masyarakat jalan, investor banyak, dan juga infrastruktur. Tadi pesan juga lupa, selain keamanan kita juga ada infrastruktur. Jangan sampai kemarin Blitar kelelep. Bagi warga Koplaan, ini basis pendukung saya ini, alhamdulillah, kalau kami terpilih ya, warga Koplaan, saya berjanji tidak akan ada banjir di Kota Blitar, apalagi di Koplaan, dan masjid dan lain sebagainya. Itu janji kami terhadap dengan semua. Blitar tidak kelelep kalau nomor 1 jadi gaspol. Ya, waktu habis dan selanjutnya kami persilahkan kembali paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik. Jadi saya kembali kepada permasalahan supaya kita fokus pada pertanyaan. Kalau kita ngobrol kemana-mana juga susah. Paling tidak untuk investor datang itu nggak mungkin tanpa dipungut apa-apa. Tetapi yang diperlukan itu adalah kejelasan, transparan. Jangan tidak dipungut, tapi di belakangnya ada yang lain-lain yang memberatkan. Ini yang nggak boleh. Jadi tetap kita ini tidak bisa memimpin sendirian. Ada anggota dewan, ada yang lain-lain. Kita ajak ngomong bersama. Kita tata. Transparan itu penting, kejujuran itu penting. Lalu kita juga akan menempatkan orang-orang di pemerintahan yang memiliki integritas tinggi, yang berjiwa Pancasila, sehingga kota ini sesuai dengan kita bendakan jadi kota yang keren. Monggo Pak, tambah Pak. Ya. Jadi begini yang saya maksudkan. Apa yang saya sampaikan itu bukan semata-mata hanya teori, itu sudah kita praktekkan. Contoh kalau disampaikan bahwa di sana ada Indomaret Alfamart, perlu diketahui dasarnya adalah peraturan daerah. Berapa jumlah Indomaret dan Alfamart yang akan kita bangun di satu wilayah? Di sana sudah ada dasarnya perda, peraturan daerah. Jumlahnya sudah jelas, jaraknya jelas, dan itu punya segmen tersendiri, tidak akan mengganggu kepada pedagang-pedagang tradisional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk memberikan semangat kepada kedua paslon yang sudah saling memberikan tanggapan, begitu Rina ya. Di segmen berikutnya kami akan masih menampilkan penajaman dari implementasi visi dan misi kedua pasangan calon. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Kontakku bro, wah gila gratisan. Bro, ini mundur mana lo? Iya tak? Bengkel, enggak? Mundur nih. Wah. Lah sudah mundur lagi, tapanya kan udah jalan bro. Kirim ke aku ya. Iki lho yo lho to. Enak berita diundur neh lho Pilwali ngene dhewe. Kuwi hoax jenenge. Nek pengen ero sing tenane. Piye? Ning gene web KPU www.kpu.go.id. Walah, sayangku pinter tibake sayangku. Ya aku ora ngerti nek ndelok nang kono ya anak. Tak delok. KPU Blitar Kota Blitar Kota .go.id.
Kota dot ID. Ini. Yo. Sebagai netizen yang baik, ayo kita sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020. Layai Kota Blitar memilih. Lali sama Desember 2020. Salam cinta kasih, pemilu damai, ciri khas bangsa Indonesia. Sukseskan Pilwali 2020, tanggung jawab kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan sampean mewarisi semangat para pejuang. Sukseskan Pilwali Kota Blitar dengan penuh semangat. Datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Namo Buddhaya, selalu gotong royong, bersama berjuang membangun bangsa, diawali dengan sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020. Merdeka. Om Swastiastu. Jika para pahlawan dan pendahulu berjuang merebut kemerdekaan, kita lanjutkan dengan membangun negara. Kota Blitar tercinta, salah satunya dengan sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020. Berita Tong Dian, salam kebajikan, Dian berkenan. Warga Kota Blitar, ayo sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020, tanggal 9 Desember, jangan lupa. Pilih pemimpin berintegritas melalui pemilihan langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. menuju masyarakat Kota Blitar makmur sejahtera. Wayai Kota Blitar memilih pemilihan wali kota. Angel teman tuturanmu, angel teman tuturanmu li ali. Wil, pirang-pirang dina kok kancane dhewe kok ngane-ngane to. Sopo? Ali ya? Ayo, pirang-pirang dina mudah kenal bang bagi sono. Jangan-jangan kok kesurupan. Mosok kesurupan? Jangan sih yo. Tangi. Lah, sadar ta istighfar li. Wis sadar iki lho ora roh. Ayo, benci kok numpuk kentongan bangga ping 9. Jane iki nyapa to jane iki? Aku arep ngelekne warga. Nyapa? Lek enek Pilwali gini ae dhewe tanggal 9. 9 apa? Tanggal 9 Desember. Siap. Pilwali ini dhewe kapan, Guys? Tanggal 9 Desember. Wali kota dan wakil wali kota Kota Blitar 2020. Ayo kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2020 dengan datang ke TPS hari Rabu 9 Desember 2020. Wayai Kota Blitar memilih. Krido Hangu Dijaya, Pilwali sukses Kota Blitar kan jaya. Ojo lali tanggal 9 Desember 2020. Pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar 2020. Ya, dan Rina serta hadirin dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dalam segmen berikutnya kami akan berikan kesempatan kedua pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat Kota Blitar. Ya. Dan perlu kami informasikan, saudara, sebelum acara debat publik malam hari ini dimulai, Komisi Pemilihan Umum telah mengumpulkan sejumlah pertanyaan yang dihimpun langsung dari masyarakat Kota Blitar, kemudian dipilih 2 pertanyaan oleh panelis. Dan untuk itu kita akan berikan kesempatan kepada paslon untuk mengambil undian pertanyaan, ya, huruf A ataukah
pertanyaan huruf B, begitu Oke, Irina. baik, kita beri kesempatan untuk paslon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk mengambil huruf apa atau pertanyaan huruf A atau B. Silahkan. Baik, kita boleh tunjukkan kepada hadirin dan juga pemirsa. Pertanyaan yang dipilih adalah pertanyaan B. Baik, boleh saya ambil bolanya. Bapak, terima kasih bisa kembali lagi ke tempat. Kami akan melihat atau memberikan Anda pertanyaan ini dalam sebuah tayangan Berikut ini. Saya Suprianto, saya pelaku UMK di Kota Blitar. Ingin menanyakan bagaimana cara Anda mengoptimalkan pelayanan publik di era pandemi melalui pengembangan aplikasi. Karena kita ketahui bersama di masa pandemi ini banyak pengusaha kecil yang ketakutan mengurus secara langsung dalam bentuk perizinan. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan B, dan kami akan persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik. Dimulai dari sekarang. Jadi memang kami adalah Pak Yasin dan saya itu putra asli Kota Blitar. Dan tahu betul, insya Allah aku tahu yang kau mau, apa yang masuk dari warga Kota Blitar. Jadi sudah saya jawab tentang perizinan. Contoh kemarin ada bantuan, tapi harus menyertakan SIUP. Tetapi banyak usaha kita, pelaku usaha kita yang belum punya SIUP. Maka dari itu, nanti SIUP akan kita permudah. Satu hari jadi diantar, saya seneng warung, jadi saya nanti akan ngajak kepala dinas, saya saksikan harus langsung jadi. Terus juga Bapak Ibu sekalian, tadi nyambung dari Pak Cucu, pesan tentang franchise Indomaret, memang ada perdanya, cuman kalau kami nanti pegawainya minimal 70% harus dari pegawai masyarakat Kota Blitar. Terus produknya yang dijual yang minimal berapa persen harus dari Kota Blitar. Biar UMKM Kota Blitar ini berjaya di kotanya sendiri. Kita ada Blimbing, Karangsari dan lain sebagainya. Perizinan jenengan online saja Pak. Kalau dipersulit silahkan nanti WA saya. Nanti di baliho-baliho tidak foto saya yang saya tampilkan, tapi nomor WA-nya bisa langsung direct komunikasi dengan wali kota. Mumpung podo nomi, podo gaspol, lanjut. Dan juga untuk penanggulangan COVID selain kesehatan, kita juga ada pemulihan ekonomi, di mana pelaku usaha nanti kita kasih bantuan modal. Karena dodolan sulit, apalagi kemarin seragam gagal lelang, dan lain sebagainya, sulit lagi. Dari itu kami akan membantu pelaku usaha di Kota Blitar untuk berjaya di kotanya sendiri. Love UMKM. Baik, terima kasih. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, kembali kepada fokus pertanyaan adalah bagaimana upaya yang kita lakukan untuk memberikan pengalaman atau keterampilan kepada para UMKM di saat dihadapkan pada pandemi COVID ini. Yang akan kita lakukan, dan ini sudah kita lakukan, para pedagang-pedagang kaki lima, para binaan koperasi melalui UMKM, ini sudah kita kumpulkan, kita mengundang narasumber, bagaimana memanfaatkan media online ini untuk memasarkan produknya. Dan alhamdulillah, dari pelatihan yang kita lakukan ini telah memberikan hasil secara maksimal. Mereka tidak harus menjual produknya secara langsung, tapi di rumah pun juga sudah mulai banyak order. Dan perlu diketahui bahwa segmen, kembali menanggapi apa yang disampaikan Mas Henry, bahwa segmennya Indomaret, Alfamart itu tidak akan mengganggu kepada pasar-pasar tradisional. Terima kasih. Ya, waktu habis dan kami persilakan kembali paslon nomor urut 1 untuk menjawab tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, di Kota Blitar tuh banyak pengusaha hebat. Kalau UMKM ada Bulis, selamat malam Bulis. Ada teman-teman dari Asumi, ada Wong Willy juga yang banyak kasih masukan ke saya. Dan kita juga UMKM belum punya galeri Pak. Masuk kalah sama Bali, ada Joger, Jogja Dagadu, Kota Blitar belum punya. Padahal kita punya ikon yang sangat luar biasa, yaitu Bung Karno. Maka dari itu nanti ke depan kami akan buatkan sebuah galeri produk UMKM Kota Blitar berkumpul di situ. Biar nanti UMKM pelaku usaha selain dapat gelontoran dari kami berupa alat ataupun tunai, juga bisa memasarkan. Lah dibantu, tok disosialisasi tok tapi nggak nukuan, ya percuma ya. Maka dari itu
kami, pemerintah Kota Blitar, jika pasangan insya Allah nomor 1 ini dikasih ridho Allah untuk memimpin Kota Blitar, kami berjanji berkomitmen untuk UMKM Kota Blitar berjaya di Kota Blitar itu sendiri. We love UMKM Kota Blitar. Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil nomor pertanyaan. Iya. Ya. Huruf dari pertanyaan yang akan kita bacakan. Baik, pertanyaan A. Baik. Kita akan melihat bersama hadirin dan pemirsa pertanyaan A berikut ini. Assalamualaikum, saya Reni, saya seorang ibu rumah tangga dari Limoro. Saya ingin menanyakan kepada bapak-bapak terkait dengan tata kelola pemerintahan Blitar. Bagaimana bapak-bapak mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Blitar yang peduli dengan kearifan lokal, secara Kota Blitar melekat dengan predikat bumi Bung Karno-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Bu Erni, warga Kota Blitar dalam waktu 1 menit 30 detik mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa di Kota Blitar disemayamkan seorang tokoh proklamator, karena beliau juga yang memproklamasikan negara Republik Indonesia sekaligus penggali Pancasila. Kita tidak ingin ikon Kota Blitar, bumi Bung Karno itu dinodai oleh hal-hal yang mencederai atau menurunkan marwahnya dari beliau sebagai seorang proklamator. Lebih-lebih kalau sampai mendapatkan julukan sebagai kota koruptor. Oleh karena itulah ini yang harus kita jaga, bagaimana marwah bumi Bung Karno sebagai ikon warga masyarakat Kota Blitar ini untuk selalu kita jaga dengan seluruh kegiatan-kegiatan, lebih-lebih beliau selaku penggali Pancasila. Maka sikap, perilaku, dan pola hidup kita harus dilandasi oleh butir-butir yang ada di dalam Pancasila itu. Jadi tata pemerintahan yang bagus itu memang moral harus diutamakan. ASN terutama itu harus kita pilih yang baik, kita pilih yang bagus, kita dengan edukasi. Sehingga kita menata itu semuanya harus diawali dengan yang baik-baik dulu. Sekarang pemerintahan sendiri kalau dimulai dengan hal yang tidak benar, pasti akan memberikan hasil yang tidak benar juga. Maka kami ingin Blitar menjadi kota yang keren, ekonominya keren, pendidikannya keren, semuanya keren. Terima kasih. Waktu habis dan selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau saya sih tidak hanya keren, tapi juga harus bernilai. Dan memberi nilai itu yang akan kita berikan kepada masyarakat Kota Blitar. Contoh ditanya tentang produk lokal. Kita punya Karang Taruna loh. Tapi sama ini dan paslon sebelah mungkin juga lupa. Tidak ada visi misi tentang Karang Taruna, maka dari itu ayo kita bersama untuk membenahi Karang Taruna. Contoh kalau Karang Taruna bisa membuat kaos yang kita nanti sediakan di kios-kios sepanjang pariwisata Bung Karno, kan sangat luar biasa. Terus juga Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya yang Blitar City Walk itu juga mematikan perekonomian warga Sentul terutama, dan juga kita belum punya yang namanya BPPD, Badan Pembangunan Pariwisata Daerah dan Ekonomi Kreatif. Kami ada yang namanya BMC, Blitar Millennial Community. Monggo para pemuda yang ingin bergabung di BMC untuk menyerahkan aspirasi, inspirasi panjenengan bisa bergabung pada mereka. Kita bangun bersama-sama ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif Kota Blitar untuk pemuda. Baik, terima kasih. Waktu habis, kami persilakan kembali kepada paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban atas tanggapan yang telah disampaikan. Baik, terima kasih. Menggarisbawahi yang disampaikan bahwa Blitar CT itu adalah, kalau tadi disampaikan pembunuh terhadap para UMKM itu adalah salah besar. Karena pada tataran konsep pelaksanaan, di sana di lantai 2 itu sudah kita persiapkan kepada UMKM untuk melakukan penjualan produk-produknya supaya dikenal oleh masyarakat. Dan itu sudah kita lakukan. Dari UMKM binaan koperasi itu semuanya kita tempatkan pada area di lantai 2, karena memang itu menjadi kewenangan dari pemerintah kota untuk Blitar, yang itu sudah kita berikan peluang.
Sehingga bukan berarti kita mematikan, tetapi bagaimana kita memberikan pembinaan kepada UMKM itu agar bisa bersaing dengan pedagang-pedagang yang ada di sana, bisa menjual produk-produk yang dimilikinya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, cukup. Waktu sudah habis. Dan Rina, kita nanti masih akan ada segmen berikutnya. Iya, segmen terakhir tentunya, segmen closing statement. Dan jangan kemana-mana, selepas yang berikut ini kami masih akan kembali untuk Anda. Koncoku bro, wah gila gratisan. Bro, ini mundur mana? Iya tak? Bengkel, enggak? Mundur mana? Wah. Ya sudah mundur lagi, tapi kan sudah jalan bro. Lah iya, kirim ke aku ya. Nih, iki lho delok to. Enak berita diundur neh lho, Pilwali ngene dhewe. Kuwi hoax jenenge. Piye? Nek pengen ero sing tenange. Piye? Ning gene WPKPU www.kpu.go.id. Walah, sayangku pinter tibae sayangku. Lah iya aku ora ngerti nek ndelok ngono ya anak. Tak delok. KPU Blitar Kota .go.id .id. Ini? Sebagai netizen yang baik, ayo kita sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020. Wahai Kota Blitar memilih. Ojo lali sama Desember 2020. Salam cinta kasih, pemilu damai, ciri khas bangsa Indonesia. Sukseskan Pilwali 2020, tanggung jawab kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan sampean mewarisi semangat para pejuang. Sukseskan Pilwali Kota Blitar dengan penuh semangat. Datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Namo Buddhaya, selalu gotong royong, bersama berjuang membangun bangsa, diawali dengan sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020. Merdeka. Om Swastiastu. Jika para pahlawan dan pendahulu berjuang merebut kemerdekaan, kita lanjutkan dengan membangun negara. Kota Blitar tercinta, salah satunya dengan sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020. Wita Tong Dian, salam kebajikan, Dian berkenan. Warga Kota Blitar, ayo sukseskan Pilwali Kota Blitar 2020, tanggal 9 Desember. Jangan lupa. Pilih pemimpin berintegritas melalui pemilihan langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. menuju masyarakat Kota Blitar makmur sejahtera. Wayai, Kota Blitar memilih pemilihan wali kota. Angel teman tuturanmu, angel teman tuturanmu li ali. Bil, pirang-pirang dina kok kancane dhewe kok ngane-ngane to, Bil. Sopo? Ali ya? Ayo, pirang-pirang bil, mudah kenal bang, iso ngoy. Jangan-jangan kok kesurupan. Wih, mosok kesurupan?
Mana sih yo? Tangi. Turu ae ngene. Lah, sadar tali ikhtifar nih. Sadar iki lho ora ro. Lah iya, benci yo. Muka kentonge lho pengen songo. Jadi nyapa to jane? Aku arep ngelekne warga. Nyapa? Lek enek Pilwali gini ae dhewe tanggal 9. Songo apa? Tanggal 9 Desember. Siap. Pilwali ini dhewe kapan, Guys? Tanggal 9 Desember. Wali kota dan wakil wali kota Kota Blitar 2020. Ayo kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2020 dengan datang ke TPS hari Rabu 9 Desember 2020. Wayahe Kota Blitar memilih. Krido Hangu Dijaya, Pilwali sukses Kota Blitar kan jaya. Ojo lali tanggal 9 Desember 2020. Anda kembali bersama kami di debat publik putaran kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tahun 2020. Baik, hadirin kami boleh minta tepuk tangannya untuk memberikan semangat kepada masing-masing paslon. Baik, kita masuk ke sesi terakhir yaitu sesi closing statement di mana nanti masing-masing paslon akan kami berikan kesempatan untuk memberikan closing statement mereka apabila mereka terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Blitar. Waktu yang akan kami berikan untuk masing-masing paslon adalah 2 menit 30 detik. Baik, dan Rina serta hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja. Untuk kesempatan pertama akan kita berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk bisa memberikan closing statement. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Mari bersama kami kita buat kesejahteraan masyarakat Kota Blitar untuk para ASN dan teman-teman yang belum ASN, ada banpol, outsourcing, alih daya honorer, sukuan dan semuanya. Kita adalah keluarga besar. Kami akan bantu panjenengan semua untuk kesejahteraan panjenengan dan untuk masyarakat Kota Blitar. Dan kami berjanji, Bismillah lillahi ta'ala, kami dan saya dan Pak Yasin, Bismillah sekali lagi, Bismillah, tidak akan ada korupsi di Kota Blitar, yaitu melalui digitalisasi transparan, apapun akan kami buat transparan kepada masyarakat Kota Blitar. Dan juga untuk para pendukung kami, terima kasih yang sudah nobar di rumah-rumah, tetap jaga persaudaraan. Warga masyarakat Kota Blitar, ini hanya pilkada, jangan sampai karena pilkada ini kita putus akan silaturahim. Maka dari itu monggo kita jaga persaudaraan. Dan juga untuk para pemuda di Kota Blitar dan masyarakat Indonesia pada umumnya, selamat Hari Pahlawan. Ini momentum yang pas untuk para pemuda generasi muda untuk melanjutkan cita-cita pahlawan bangsa untuk membangun negeri ini, wabil khusus untuk masyarakat Kota Blitar. Seperti kata Bung Karno, beri kami 10 pemuda, niscaya akan guncang dunia. Mungkin kami masyarakat pemuda Kota Blitar, insya Allah merupakan salah satu yang dimaksud oleh pendiri bangsa yaitu Bung Karno. Salam santun dari kami, jangan seperti Syifa ya Pak. Jangan panggil kami anak kecil paman, sudah saatnya yang muda berkarya membangun Kota Blitar tanpa korupsi, transparansi, birokrasi yang cepat, ramah, tanggap, dan transparan untuk masyarakat Kota Blitar. Salam satu hati dari kami, one for all for one, gaspol. Salam satu hati untuk negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, masih ada 30 detik. Apa mau ditambahkan kembali closing statement-nya, Bapak? Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Itu tadi adalah kesimpulan atau pernyataan kesimpulan dari paslon nomor 1. Berikutnya kami akan persilakan kepada paslon nomor 2. Ya. Kita akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2. Kita tunggu dulu waktunya habis untuk paslon nomor urut 1 ya. Ya, oke. Kita akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 memberikan closing statement. Waktunya sama, 2 menit 30 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Masyarakat Kota Blitar yang saya cintai dan saya banggakan,
bahwa tantangan Kota Blitar ke depan adalah bagaimana kita menjaga keberlangsungan Kota Blitar sebagai kota barang dan jasa dan juga pariwisata. Jasa yang modern dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan memahami konteks permasalahan ini, maka perlu mewujudkan Blitar sebagai kota religius dan nasionalis yang unggul, tangguh, modern, kreatif, dan inovatif. Gerak langkah bersama antara pemerintah dan masyarakat yang dilandasi dengan semangat gotong royong inilah sebagai modal sosial budaya. Mari kita bangun pemerintah Kota Blitar dengan semangat clean and good governance. Baik, kami menambahkan untuk para hadirin dan masyarakat Kota Blitar, pemirsa yang di rumah, seluruhnya yang kami cintai, kita ingin masyarakat Kota Blitar itu berkehidupan yang bahagia. Kita ingin berkehidupan yang mulia, di mana bahagia jauh dari kesusahan dan mulia ada di martabatnya. Untuk itu, izinkan saya mengutip pidato Bung Karno, perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Allah. Untuk itu, kami ingin senantiasa mengutamakan kejujuran, mengutamakan integritas, mengutamakan pemimpin yang Pancasila. Jadi, untuk warga Kota Blitar, jangan lupa tanggal 9, pilihlah pemimpin yang membawa perubahan. Pilihlah pemimpin yang jujur, pilihlah pemimpin yang punya nama baik, pilihlah pemimpin yang berintegritas. Dan jangan lupa tanggal 9, pilihlah kami pasangan nomor urut 2. Baik, waktunya masih ada. Perlu saya tambahkan bahwa kesucian yang dimaksud mengutip dengan pidato Bung Karno adalah harus ada kesamaan antara ucapan dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah konsep yang kita lakukan clean and good government itu bisa akan Waktu kita habis, capai. terima kasih. Kami mohon memberikan semangat untuk kedua paslon ya. Paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2 telah menyampaikan closing statementnya apabila mereka nantinya terpilih menjadi wali kota dan juga wakil wali kota Blitar. Ya, dan juga hadirin serta pemirsa, kita sudah melalui kelima segmen dalam debat publik putaran kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar 2020. Untuk itu kami persilakan kepada kedua pasangan calon untuk bisa saling memberikan salam. Ya, tetap menggunakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 sebagai simbol pilkada damai. Damai dan menjaga protokol kesehatan. Baik, kita berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Baik, terima kasih dan hadirin serta pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi debat publik putaran kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar. Semoga debat publik malam hari ini bisa memberikan Anda gambaran siapakah pemimpin yang akan Anda pilih dalam Pesta Demokrasi 9 Desember 2020 mendatang. Iya, dan jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS. Salurkan suara Anda, coblos pilihan Anda dengan menggunakan hati. Dan saya Rina Valevi serta saya Aryo Wibowo, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih Pak. Sukses.